Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya Bibit Yuliana Dewi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen, akan menyampaikan video aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang saya laksanakan di SD Negeri Arjomulyo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen pada hari Jumat 16 Agustus tahun 2024. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Arjomulyo, beliau Ibu Suharni SPDSD. Yang kami hormati segenap Dewan Guru dan Staf SD Negeri Arjomulyo. Pertama, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kenikmatan, rahmatan, taufik dari hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Arjomulyo, Kecamatan Adimulyo, tanpa ada dengan suatu album di kaulna tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriring doa, mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya berdiri di sini atas nama pembawa acara yang akan membacakan usulan acara yang akan berlangsung pada kesempatan siang hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Acara yang ketiga sambutan tunggal atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Arjomulyo. Acara yang keempat inti diseminasi budaya positif SD Negeri Arjomulyo, yang mana akan disampaikan oleh beliau Ibu Bibit. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk meningkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tersebut menjadi wasilah lancarnya acara pada kesempatan siang hari ini. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada yang bertugas dipersilakan. Dari Bandung
Hadirin dipersilakan duduk. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan tunggal atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Arjomulyo. Kepada beliau Ibu Suratmi SPD SD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Ibu Bibit Yulana Dewi SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Arjomulyo beserta staf dan karyawan. Pertama yang utama marilah kita senantiasa menjadikan puja dan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah pada kita sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Arjomulyo Kecamatan Jimolo Kabupaten Kebumen tanpa ada langsung atau apapun. Salam serta salam marilah kita aturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan salamnya di hari akhir nanti. Amin. Perkenankan Bapak Ibu atau hadirin yang kami hormati memberi sedikit sambutan terkait dengan diseminasi budaya positif hari ini. Di sini tujuan guru penggerak. Tujuan guru penggerak apa saja? Guru penggerak itu mempunyai peran dan tugas sebagai berikut. Yang pertama, mendorong komunitas belajar bagi rekan guru di sekolah di lingkungannya. Jadi nanti seperti Bu Ri dan Bu Purnami itu kan sekarang sedang menjalankan calon guru penggerak. Semoga nantinya dapat berjalan dengan lancar sampai hari H atau selesai nanti, dan semoga untuk menginspirasi untuk Bapak Ibu guru yang lain yang belum ikut guru penggerak, semoga nanti terinspirasi atau ada minat untuk mengikutinya. Lalu yang kedua, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah. Ini menjadi pengajar praktik. Semoga nanti dengan sekolah kami SD Negeri Arjomulyo Trita ini ada guru penggerak, nanti bisa berdua bisa menjadi pengajar praktik bagi rekan guru yang ada di sekolah SD Negeri Arjomulyo. Lalu yang ketiga, memacu peningkatan kepemimpinan siswa di sekolah. Ini memacu peningkatan kepemimpinan. Ya, seandainya saya belum mampu untuk memimpin, nanti ada beliau berdua untuk memacu ke peningkatan kepemimpinan di sekolah. Karena dengan dibekali selama 8 bulan, ya, sepertinya sudah banyak sekali ilmunya, wawasannya. Semoga bermanfaat untuk SD Negeri kita. Amin. Lalu yang keempat, menciptakan ruang diskusi positif dan kerjasama antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi nanti beliau berdua harus bisa menciptakan ruang diskusi positif atau kerjasama dengan guru dan juga pemangku stakeholder yang ada di sekolah Arjomulyo ini. Lalu yang berikutnya, menjadi pemimpin pendidik dan memacu kesejahteraan ekosistem pendidik di sekolah. Ya, jadi pemimpin pendidik yang memacu kesejahteraan ekosistem. Ya, jadi nanti semoga dengan CGP yang lulus ini bisa membuat ekosistem pendidikan yang ada di sekolah. Selain ada peran dan tugas, juga ada keuntungan bagi guru penggerak. Apa sih keuntungan dari guru penggerak? Nah, di sini calon guru penggerak dapat memperbaiki kemampuannya sebagai pemimpin pembelajaran yang memprioritaskan kepentingan murid. Yang tadinya gurunya hanya biasa-biasa saja, tapi dengan dibekali oleh instruktur, oleh fasilitator, dan juga oleh pengajar praktik, insya Allah semoga nanti dengan dibekalinya oleh beliau-beliau nanti mereka berdua bisa memimpin seperti itu.
guru penggerak, seseorang harus mengikuti program pendidikan selama kurang lebih 8 atau 6 bulan ya, berlangsung dan akan mendapatkan manfaat yang banyak. Di antaranya peserta akan belajar dan meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid melalui lokakarya bersama. Ya, nanti setiap bulan sekali dilaksanakan lokakarya. Iya, nanti lokakarya itu hasil dari beliau itu melaksanakan guru penggerak yang ada di sekolah. Lalu berikutnya pengalaman belajar murid dan kelompok atau bimbingan, mentoring dan dari pengajar praktik dan peroleh komunitas belajar baru. Ya, jadi untuk pembelajaran nanti ini harus berpihak pada murid, tidak seperti zaman saya dulu mengajar itu gurunya yang capek, tapi sekarang ya gurunya capek, anak-anak juga capek. Ini berpihak pada murid, jadi yang kerja harus murid-murid dan murid. Setelah program selesai, ini akan mendapatkan atau menerima sertifikat pendidik. Ya, jumlahnya ada 310 ya CP dan juga sertifikat guru penggerak. Setelah nanti menerima sertifikat guru penggerak, nanti karena ini banyak peluang sekali, diantaranya seperti Ibu Wid belum ikut PPG, insya Allah nanti dengan selesainya guru penggerak nanti diprioritaskan ikut. Iya, amin. Dan untuk beliau Bu Purnami juga ada kesempatan untuk menjadi kepala sekolah seperti itu. Siap ya? Kiranya hanya seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk motivasi berdua dan lainnya. Semoga yang belum ikut segera untuk bergabung. Nanti ada calon guru penggerak angkatan 12. Ya, semangat ya. Iya. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebihnya apabila dalam berkata kami atau sambutan kami banyak kekurangan, mohon maaf yang seluruhnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan pada pembukaan acara. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Ibu Surati SPDSD yang telah memberikan sambutannya. Adapun acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif SD Negeri Arjomulyo, yang mana pada kesempatan siang hari ini akan langsung disampaikan oleh mentor kita, yaitu Ibu Wibit Yuliana Dewi CGP Angkatan 11. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Bapak Ibu guru. Di sini saya bukan mentor, gitu. Saya di sini hanya ingin berbagi informasi, berbagi praktik baik gitu, dengan Bapak Ibu guru. Oke. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gitu Bapak Ibu? Semangat. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berdiri di depan Bapak Ibu guru dalam rangka diseminasi budaya positif. Yang merupakan salah satu aktivitas atau tugas dalam modul 1.4 pada aktivitas aksi nyata. Salam dan bahagia para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta. Bapak Ibu, coba di sini ada 3 pertanyaan, mohon dijawab sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu nggih. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? 2 pendapat. 2 pendapat. Nggih, berarti Satu bisa, satu tidak. setuju dan tidak setuju nggih. Kalau yang lain bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya setuju seandainya hukuman itu sudah ada kesepakatan dari awal. Nah, itu diberi. Kalau hukuman istilahnya ada kesepakatan dari awal terus baru diberikan hukuman. Tapi kalau tidak ada kesepakatan dari awal, itu bukan hukuman yang telah disepakati seperti itu. Baik, terima kasih tanggapannya Ibu Purnami. Bagus sekali. Mari setelah
dapat mendisiplinkan anak. Untuk yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bu? Jadi hukumannya ini sifatnya positif. Setuju? Setuju. Oke. Untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Jadi menurut Bapak Ibu ini hukuman itu perlu diberikan, ya. Kemudian penghargaan juga perlu diberikan, ya, tidak apa-apa. Nanti kita belajar bersama untuk mencari tahu apakah ketiga pernyataan ini adalah benar semua. Selanjutnya yaitu tentang konsep inti budaya positif. Jadi dalam modul 1.4 yang saya pelajari, konsep inti budaya positif itu terdiri dari 8 poin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Disinggung lagi tentang diferensiasi nih Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar nih, karena di kurikulum yang baru juga sudah mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma dengan kegiatan coba lakukan nih Bapak Ibu. Monggo nanti saya minta Bapak Ibu itu berpasangan dua-dua untuk melakukan percobaan nggih. Jadi saya sudah menyiapkan untuk sobekan kertas kecil. Jadi nanti salah satu itu bertugas untuk memegang Ibu, memegang, mempertahankan. Kita anggap kertas itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Dan yang satu akan bertugas untuk membukanya atau merebutnya atau mengambilnya dari Bapak Ibu. Oke? Monggo Pak. Monggo yang mau mempertahankan siapa? Jadi ini kita anggap sebagai sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Nggih, tak sanggup. Ya. Monggo. Sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu tentu akan Bapak Ibu pertahankan sekuat tenaga nggih. Jadi, monggo Bapak Ibu bisa mempraktekkan nggih. Yang satu adalah pemegang kertas, yang satu adalah orang yang akan mengambil kertasnya. Monggo bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Ya, jadi yang satu boten Bu. Jadi seperti ini Bu. Seperti ini Bu. Nah, Bu Susi ini sesuatu yang berharga bagi Bu Susi. Oke? Nah, Pur itu berusaha untuk merebutnya, seperti itu. Jadi tentu sebagai manusia kita pasti akan mempertahankan benda ini, ya. Seperti itu, Bapak. Coba terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih sudah mau praktek. Terima kasih. Bisa kita amati Bapak Ibu.
Baik, hal tersebut atau percobaan yang Bapak Ibu lakukan tadi itu berhubungan dengan teori kontrol nih Bapak Ibu atau teori pilihan. Nah, pada teori ini ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu nyata atau tidak nih Bapak Ibu? Tidak. Oke. Jadi kebanyakan dari kita pasti masih menganggap kalau hal ini, ilusi-ilusi ini itu nyata nih Bapak Ibu, tapi sebenarnya itu tidak. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol atas diri sendiri? Kalau di stimulus respon itu bisa kita lihat bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita istilahnya itu ingin sependapat dengan orang lain itu inginnya sependapat gitu. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Jadi memaklumi karena setiap orang itu memiliki pendapat. Selanjutnya pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau misalkan ada anak yang berbuat buruk, pasti itu salah, anak itu salah. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi misalkan anak, mengganggu temannya, pasti ada alasan di balik itu semua. Selanjutnya pada stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Pemikirannya masih seperti itu. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi terkadang mungkin ada anak yang diminta untuk mengikuti lomba, sudah dibujuk, tidak mau, akhirnya jalan keluarnya dipaksa gitu. Tapi kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi lebih ke diajak untuk berkolaborasi. Dan yang terakhir itu stimulus respon, model berpikir itu masih menang atau kalah. Sementara teori kontrol itu model berpikir itu menang-menang. Jadi sama-sama untung. Selanjutnya, apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu yang bagaimana? Sikap atau perilaku atau bagaimana? Kalau anak bisa dibilang disiplin, berarti artinya anak tersebut bagaimana, Bu? Pak? Melaksanakan waktu atau menjalankan apa sesuai dengan aturan. Oke, menjalankan sesuai dengan aturan. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Jadi makna disiplin ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini itu berkonotasi. Konotasi itu bagaimana ya, Bu? Konotasi Ya, makna yang tidak sesungguhnya. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu kebanyakan itu adalah intinya kita memahaminya itu patuh, patuh terhadap aturan. Kadang juga disiplin itu karena terpaksa, karena ada aturan. Tapi sebenarnya disiplin itu harus berasal dari dalam diri. Nah, kita belajar atau mengetahui tentang disiplin positif, Jadi disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang
orang yang bertanggung jawab. Jika seseorang itu memiliki keyakinan, maka dia akan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Salah satu tujuan kita sebagai pendidik adalah menumbuhkan karakter peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Jadi setiap anak itu bisa sadar terhadap nilai-nilai kebajikan yang diyakini sehingga membentuk motivasi intrinsik, jadi hadir dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut itu bersikap universal. Maksudnya di mana-mana itu ada nilai tersebut, dipakai oleh semua orang, seperti nilai tanggung jawab, mandiri, itu kan dipakai oleh semua orang. Jadi namanya itu nilai-nilai universal. Dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian di sini dijelaskan oleh Dr. William Fraser pada teori kontrol bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, entah itu perilaku positif maupun perilaku negatif. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang itu akan muncul motivasi intrinsiknya. Motivasi intrinsiknya itu akan menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita wujudkan sebagai pendidik terhadap anak adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan menuju ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Tadi pada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu itu sudah setuju semua dengan ketiga pernyataan nih. Jadi Bapak Ibu setuju kalau ada hukuman, Bapak Ibu juga setuju jika hukumannya itu bersifat positif, serta Bapak Ibu juga menyatakan kebenaran bahwa pemberian penghargaan itu perlu. Kita akan membahasnya di Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal, motivasi internal. Di sini motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika murid kita itu patuh, disiplin, tapi itu karena masih merasa untuk menghindari hukuman, berarti itu masih termasuk motivasi eksternal atau dari luar. Jika untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, berarti itu juga masih eksternal. Karena nanti kalau tidak ada imbalan, mungkin tidak mentaati peraturan. Dan yang ketiga, ini yang harus kita wujudkan pada diri anak-anak Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini masih berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Selanjutnya, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak cuma untuk terlepas dari terlepas dari suatu perintah. Jadi hanya untuk bebas, bukan hanya untuk bebas, tapi juga untuk memerintah diri sendiri. Saya harus menjadi orang seperti ini, saya harus menjadi orang seperti ini sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.
Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Di sini ada contoh tindakan guru. Mungkin kita juga pernah melakukannya nih. Untuk yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Selanjutnya ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Monggo Bapak Ibu bisa dicermati nomor pertama nggih. Coba menurut Bapak Ibu pernyataan pertama atau kalimat pertama itu masuknya hukuman atau konsekuensi? Oke. Coba ada yang bisa menjelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi? Mungkin kan terlihat sama nggih, hukuman dan konsekuensi. Coba ada yang bisa menjelaskan? Hukuman itu yang bagaimana, konsekuensi itu yang bagaimana? Mungkin selama ini kita itu ya menganggapnya hukuman dan konsekuensi itu sama. Oke? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin kalau hukuman itu langsung diterimakan dari orang lain tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. Tapi kalau konsekuensi, anak tersebut sudah paham dengan aturan, tapi melanggar. Anak itu sadar bahwa saya melanggar, bahwa ketika saya melanggar bahwa saya akan mendapatkan sebuah hukuman. Anak itu sadar. Tapi kalau hukuman tadi, anak tersebut langsung diberikan hukuman tanpa persetujuan dulu, tanpa sepengetahuan anak tersebut. Terima kasih, sungguh tanggapan yang sangat hebat nih Bapak Ibu. Mohon berikan aplaus untuk Pak Fuad. Ya, terima kasih Pak Fuad, hebat sekali tanggapannya. Jadi intinya dari pernyataan Pak Fuad itu saya bisa menerima bahwa bedanya hukuman dan konsekuensi, bahwa hukuman itu tidak ada kesepakatan nih Kak. Kalau konsekuensi itu sebelumnya sudah disepakati. Oke. Berarti untuk yang nomor 1 ini masuknya apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk melepaskan Murid diminta untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, mari kita cek bersama nih Bapak Ibu. Ya, ternyata untuk poin tadi mana yang masih keliru nih Bapak Ibu? Sepertinya sudah pas nih, ya hebat sekali Bapak Ibu. Kita semua. Berarti Bapak Ibu sudah memahami, harapannya ini Bapak Ibu itu sudah tidak menerapkan hukuman nih Bapak Ibu. Karena hukuman itu sifatnya hanya sepihak, kadang juga spontan, jadi hukumannya itu kadang bentuknya spontan. Selanjutnya ini Bapak Ibu, tadi kita cek nih pendapat dari Pak Fuad. Apakah betul perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi memang harus terjadi. Selanjutnya hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Jadi kadang hukuman push up, lari, itu kan menyakiti fisik. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak memang merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Jadi karena sering dihukum, hukumannya menyakitkan, jadi anak benci, seperti itu. Selanjutnya untuk konsekuensi, anak itu menghargai disiplin. Karena betul tadi yang
yang disampaikan oleh Pak Fuad, kalau hukuman itu tanpa persetujuan, tanpa kesepakatan, murni dari salah satu pihak, kalau konsekuensi itu memang sudah disepakati bersama. Jadi walaupun melanggar, ya sudah memang harus konsekuensi untuk melakukannya. Selanjutnya yaitu hukuman itu membuat konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terkadang kan seperti itu Ibu. Kadang misalkan menumpahkan minuman atau apa karena takut dihukum, jadi ketika ditanya tidak mengaku, kan seperti itu. Selanjutnya kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan karena memang sudah disepakati bersama. Kalau hukuman membuat anak menjadi marah, kemudian memunculkan rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi akan membuat anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya bersifat sementara. Selanjutnya mengenai hukuman dan penghargaan. Tadi Bapak Ibu itu setuju dengan hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu sebagai bentuk disiplin dengan identitas gagal, Bu. Jadi kalau ada hukuman dan penghargaan, iya mungkin anak akan disiplin, tapi itu belum memunculkan identitas atau memunculkan motivasi intrinsik. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, Bu. Ternyata walaupun hukuman itu negatif, penghargaan kan positif, membuat anak senang. Tapi sebenarnya itu berlakunya sama, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu eksternal, jadi masih eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pasti penghargaan itu hanya memiliki pengaruh jangka pendek. Kalau ada penghargaan, ya semangat. Kalau nanti sudah tidak ada penghargaan, sudah loyo atau mungkin tidak semangat belajar. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kok bisa ya Bu, penghargaan merusak hubungan? Terkadang dengan penghargaan yang kita berikan itu membuat iri, Bu, membuat iri pada anak yang lain. Kadang kan kita memberi penghargaan kan di depan anak-anak. Jadi bisa merusak hubungan. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan selanjutnya yaitu motivasi dari dalam diri. Maksudnya dengan penghargaan itu tidak muncul motivasi dalam diri. Nah, apakah kemarin Bapak Ibu kan sudah pernah mengikuti diseminasi budaya positif ini sebelumnya dengan Bu Purnami, pasti masih ingat apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka ingin menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika ada murid yang bersalah, tugas guru untuk memfasilitasi murid tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, baik, di sini kita akan memahami disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Tadi konsekuensi itu karena dilakukan karena sudah ada kesepakatan peraturan, jadi untuk konsekuensi berarti penyelesaiannya berasal dari mana Bapak Ibu? Penyelesaiannya itu dari mana?
menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya kita belajar atau kita mengetahui atau kita belajar mengapa bukan peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Bapak Ibu, apakah sudah memiliki keyakinan di kelas masing-masing? Sudah. Oh baik, sudah, tapi ada yang belum mungkin ya. Kita pahami lagi bahwa keyakinan kelas itu, mengapa kok kita tidak buat peraturan saja? Kenapa kok mending keyakinan kelas saja? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kemudian kembali kepada nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi tujuannya itu agar hadir motivasi intrinsik pada diri anak. Iya, betul. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita bisa melihat ini ada peraturan kelas, ada di paling dalam. Jadi selanjutnya ada keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Jadi untuk menuju ke budaya positif, maka yang pertama kita memang perlu membuat peraturan kelas. Peraturan kelas itu pun kalau seharusnya itu tidak menggunakan kalimat negatif. Hindari menggunakan kalimat jangan, kalimat dilarang, kalimat tidak boleh, jadi dihilangkan pada peraturannya. Kalau misalkan ada peraturan seperti ini Bapak Ibu Guru, tidak boleh datang terlambat, itu kan masih negatif. Kalau diubah menjadi positif menjadi apa Bapak Ibu Guru? Datang tepat waktu. Oh iya, betul. Hadir atau datang tepat waktu, seperti itu. Kemudian adanya peraturan kelas yang sudah menggunakan kalimat positif, maka kita bisa mengembangkannya menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini, maka akan muncul lingkungan positif atau akan tercipta lingkungan positif dan akhirnya akan memunculkan budaya positif. Selanjutnya, Bapak Ibu, apakah kemarin ketika membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sudah mengikuti tahap ini? Jadi, apakah sudah sesuai dengan poin-poin ini? Bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu terlihat apa tidak nih Bapak Ibu? Tidak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi. Jadi yang dianggap itu dipakai oleh semua orang. Disiplin, tanggung jawab itu kan dipakai oleh siapa saja nih? Tidak hanya orang Jawa, tidak hanya orang Sunda, tapi juga seluruh dunia. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif tadi ya yang saya sampaikan. Jadi harus bentuknya positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Kalau bisa itu tidak lebih dari 7. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu sifatnya kan abstrak. Untuk memudahkan anak untuk mengingat keyakinan kelasnya, maka sebaiknya keyakinan kelasnya itu tidak banyak-banyak. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bisa menggunakan sticky note atau diskusi langsung, itu boleh. Jadi jangan sampai gurunya yang menentukan keyakinannya, tapi dari anak. Pendapat anak dikumpulkan, kemudian dirangkum hingga menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada keyakinan yang kurang tepat atau kurang ditambahkan, perlu ditambahkan, maka perlu untuk meninjau kembali dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ketika sudah memiliki keyakinan kelas, untuk mengecek apakah anak kita, anak didik kita itu sudah berhasil menjalankan keyakinannya, maka kita bisa menggunakan tabel Y dan juga tabel T, Bu. Jadi nanti di tabel ini akan kita bisa mengecek ya dari ucapannya, dari perbuatannya, itu
keyakinan tanggung jawab nggih. Jadi awalnya itu mungkin anak menuliskan peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi karena pada akhirnya kita akan membuat keyakinan kelas, berarti yang dipakai yang ini Bu. Nggih, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan yang di kelasnya itu bisa berbentuknya menghormati orang lain. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa ya? Kok hadir di sekolah tepat waktu kok bisa ada hubungannya dengan menghormati orang lain ya? Kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Hadir tepat waktu kok dihubungkan dengan menghormati orang lain? Karena waktu berharga bagi orang lain. Ya, boleh, bagus. Waktu itu berharga untuk semua orang. Tapi di sini itu bisa kita bayangkan nih, misalkan seorang guru itu sedang menjelaskan, anak-anak itu sedang memperhatikan. Karena ada yang telat, kan jadi mengganggu. Nah, itu hubungannya dengan menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya itu bisa dikatakan keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran atau antri, berarti menghormati orang lain dan juga bersabar. Gunakan masker, ini juga keyakinannya berupa kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir yaitu contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Itu hubungannya dengan keselamatan dan keamanan. Karena kita tidak tahu, mungkin ketika anak-anak lari kan bisa terpleset atau terpentok yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, kemarin saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas gitu. Jadi saya awali kegiatannya itu dengan sosialisasi atau menyampaikan kepada anak, memberitahu kepada anak keyakinan kelas itu apa, manfaatnya itu apa. Saya sampaikan dulu. Kemudian saya juga contohkan contoh keyakinan kelas, peraturan dan contoh keyakinan kelas. Selanjutnya saya meminta anak untuk menuliskan peraturan yang harus dimiliki di kelas untuk membuat anak itu nyaman, tertib di kelas itu apa. Setelah itu saya rangkum Bu. Saya rangkum peraturan-peraturan yang sudah ditulis oleh siswa. Tapi karena siswa itu walaupun sudah diberitahu jangan gunakan kata yang negatif, tapi ya masih ada, tidak apa-apa. Kita arahkan untuk diubah menjadi peraturan yang positif, kalimat yang positif. Selanjutnya yaitu kegiatannya setelah diubah menjadi kalimat yang positif, tentu kita tentukan bersama nih diskusi tentang keyakinan kelas berdasarkan dengan peraturan yang sudah disepakati. Selanjutnya saya kemarin itu membuat atau mengeprint keyakinan kelasnya. Kemudian saya minta anak untuk menempelkannya di dinding. Sebaiknya keyakinan kelas itu ditempel di bagian atau bagian yang mudah dilihat oleh anak, sering dilewati anak. Jadi secara tidak sadar nanti akan mengingatkan, seperti itu. Jadi diakhiri dengan memberikan cap jempol Bu sebagai tanda sepakat, seperti itu. Termasuk saya juga karena keyakinan kelas 4. Di sini terdapat dokumentasi, dokumentasi saya ketika melaksanakan keyakinan kelas. Di sini secara singkat saja, jadi saya menjelaskan tujuan, pengertian, dan manfaat keyakinan kelas. Saya juga memberikan contoh peraturan dan juga keyakinan kelas. Di sini juga saya mencoba mengajak anak untuk menebak jadi keyakinan kelas. Di sini selanjutnya saya meminta anak untuk menulis
berdasarkan peraturan yang ada. Di sini saya kelompokkan memang, jadi setiap kelompok itu saya berikan sticky note. Saya minta anak untuk berdiskusi peraturan apa yang perlu ditulis. Jadi kenapa saya ajak untuk diskusi? Karena untuk memunculkan kolaborasi, diskusi anak. Jadi setiap kelompok saya minta untuk menuliskan peraturan kelas, kemudian secara bergantian menempelkannya di depan. Saya juga mencoba untuk membudayakan anak antri. Ini salah satu bentuk disiplin positif atau budaya positif. Selanjutnya saya minta anak untuk membacakan peraturan yang sudah ditempel. Sementara saya itu menulis atau merangkum. Karena dari banyaknya siswa itu terkadang ada peraturan yang sama. Iya, ada peraturan yang sama, jadi saya tuliskan. Kemudian setelah menjadi peraturan, saya diskusi lagi mengenai keyakinan kelas apa yang muncul dari peraturan yang sudah mereka buat. Setelah anak-anak sepakat, semua anak atau semua kelas 4 itu sepakat, maka saya print keyakinan kelasnya dalam bentuk, kalau di sini saya bentuk batang atau pohon gitu. Jadi untuk kreasi saja biar lebih menarik. Selanjutnya untuk menyatakan kesepakatan bersama, saya minta anak-anak untuk memberikan sak jempol. Sekaligus ini untuk membuat daunnya. Ya, terakhir saya juga ikut menyepakati keyakinan kelas kita. Ya, demikian. Ini merupakan aksi nyata yang saya sudah lakukan terkait dengan keyakinan kelas. Oke. Untuk keyakinan kelas saya itu kan antara lain itu menjaga ketertiban, jadi menghargai orang lain. Nah, ini merupakan bentuk implementasi dari keyakinan kelas saya. Antara lain itu baris berbaris, kemudian antri dalam setiap kegiatan. Selanjutnya, ini juga merupakan bentuk implementasi dari keyakinan kelas saya, yaitu untuk menghargai orang lain. Jadi di sini itu memang kegiatan ini itu menggambarkan menghargai orang lainnya itu karena mereka itu mau bergantian menggunakan kelompok, jadi tidak rebutan. Jadi semuanya itu mau bergantian. Nah, baik Bapak Ibu guru, implementasi keyakinan kelas saya yang lain yaitu menggunakan pembiasaan juri baik dan bukasi. Ya, hanya informasi untuk juri baik itu merupakan akronim dari Jurnal Harian Kebaikanku. Jadi kelas 4 saya biasakan setiap hari itu untuk menulis jurnal harian yang isinya itu tentang kebaikan-kebaikan mereka yang dilakukan pada hari itu. Jadi selain menulis kebaikan, mengingat kebaikan yang mereka lakukan, tapi juga sekaligus melatih literasi anak. Di sini saya mulai dengan memperkenalkan Bu. Jadi ini saya pakai kertas ukuran HVS. Selanjutnya saya itu print. Ini saya buat setiap 1 minggu. Jadi isinya itu cover, kemudian dalamnya
kertas ini bisa digunakan untuk 1 minggu. Ini saya buat buku kecil agar lebih simple, karena kalau bentuknya lembaran pasti anak itu menyimpannya terlipat-lipat, sobek. Jadi saya buatkan seperti buku. Ini tanpa lem, tanpa staples. Jadi cukup digunting di bagian tengah, Bapak Ibu. Ini saya gunting di bagian tengah. Monggo, Bapak Ibu mau mirsani boleh. Ini jurnal anak yang sudah ditulis, nih. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya hanya 1 lembar. Sebenarnya simple nih Bapak Ibu, karena 1 lembar ini bisa untuk 1 minggu. Tidak terlalu banyak kertas yang terpakai, kemudian lebih simpel, bentuknya kecil. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk pembiasaan juri baik. Selanjutnya saya juga menerapkan. Baik, selanjutnya, tadi saya belum selesai menyebutkan langkahnya, nih. Jadi saya sosialisasikan dulu, ini namanya apa, gunanya apa. Kemudian saya minta anak untuk mengisinya, saya pandu terlebih dahulu. Untuk kalimat yang digunakan, memang saya awal-awal paling tidak terlalu banyak meminta anak untuk menuliskan kebaikannya. Maksudnya mungkin masih dalam kalimat sederhana. Selanjutnya saya ingin itu belajar mungkin anak menuliskan 1 paragraf seperti itu. Selanjutnya yaitu ini adalah hasil dari isian anak-anak Bapak Ibu. Jadi ini anak sudah mulai mengisi, setiap hari disebutkan hal baik yang sudah dilakukan, boleh itu di rumah, ketika di rumah, boleh ketika di sekolah. Jadi dituliskan jurnalnya itu bebas nih. Jadi yang penting kebaikan 1 hari yang dilakukan. Selanjutnya, selain juri baik, saya juga mengimplementasikan pembiasaan Bu Kasih, buat kartu terima kasih. Jadi kartu ini saya juga gunakan 1 lembar, bisa dipakai untuk 8 kali karena bentuknya itu kecil, ya. Bisa 1 HVS itu dibuat 8 kartu seperti ini. Jadi kartu ini gunanya untuk memberikan ucapan terima kasih. Jadi saya ingin menanamkan budaya terima kasih, gitu. Jadi ketika anak itu mengingat kebaikan orang lain, mereka akan mau berterima kasih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak? Mungkin terkait dengan pembiasaan juri baik ataupun edukasi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak. Terima kasih. Bisa saya lanjutkan. Baik, di sini merupakan respon murid, yaitu seperti kuesioner yang saya bagikan kepada anak terkait dengan respon murid terhadap pembuatan keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Jadi saya berikan beberapa pertanyaan nih terkait dengan keterlibatan siswa dalam pembuatan keyakinan kelas, kemudian perasaan mereka yang mereka rasakan ketika bersama-sama membuat keyakinan kelas, dan juga tanggapannya dengan adanya keyakinan kelas itu seperti apa. Di sini diantaranya itu menyebutkan bahwa anak itu setuju dengan adanya keyakinan kelas karena mereka menganggap dengan adanya keyakinan kelas mereka itu
kebaikan teman saya. Saya menjadi termotivasi untuk selalu berbuat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, memang dari pembiasaan ini tujuan saya adalah anak itu akan termotivasi untuk selalu berbuat baik. Jadi ketika anak mengingat kebaikannya, saya harap mereka ingin selalu berbuat baik. Dengan mendapatkan kartu ucapan terima kasih dari temannya, juga harapannya termotivasi lagi untuk untuk berbuat baik seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita inginkan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti kita, misalkan untuk bekerja tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Di sini ada tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan untuk bebas atau kebebasan, kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan untuk kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup. Ya, menurut Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu terpenuhi 5 kebutuhan ini? Terkadang terpenuhi, terkadang sayang. Oh, kurang sayang. Berarti Ibu harus melakukan sesuatu upaya untuk memenuhinya. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk mengisi kuesioner. Jadi nanti melalui kuesioner itu akan terlihat kebutuhan apa yang ternyata itu sudah terpenuhi ataupun belum terpenuhi. Tuh, saya sudah terpenuhi. Oh, alhamdulillah. Yang belum ada sih. Jadi nanti melalui kuesioner ini Ibu Bapak itu akan mengetahui ternyata kebutuhan apa yang masih perlu dipenuhi atau yang sudah terpenuhi. Ya, harapannya sudah terpenuhi semua gitu. Tapi kan semua orang kan mungkin ada kurangnya. Oh, saya senang berteman, jelas. Mudah bagi saya. Dilingkari apa gimana? Boleh dilingkari saja. Jadi di sini itu tolong diisi berdasarkan situasi diri Anda. Jadi supaya nanti hasilnya juga sesuai dengan keadaan panjenengan. Jadi di sini kan saya senang berteman. Nah, ini kalau poin 1 itu berarti nyatanya itu tidak benar nih Bu. Misalkan jenengan itu mengisi 1, berarti jenengan itu tidak senang berteman. Kalau diisi 3 berarti jenengan kadang-kadang. Dan kalau 5 itu berarti sangat benar atau sangat setuju dengan pernyataan nomor 1. Dan selanjutnya saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Kenapa ya? Nah, nanti akan diketahui nih. Jadi itu sebenarnya di dalam 40 soal itu di dalam 40 soal itu sudah ada 5 kebutuhan dasarnya. Mungkin loh, mau gaji sendiri. Oh, gitu kaya. Iya, tolong diisi sesuai dengan situasi Bapak Ibu. Jadi nanti hasilnya itu sesuai dengan apa yang terjadi pada diri Bapak Ibu. Nanti kalau sudah bisa dihitung hasilnya Bapak Ibu. Saya sering tertawa. Sudah. Di 31 sampai 40.
tentang Menurut saya ada banyak hal yang lucu, jelas. Orang berpikir saya Menurut bodoh. saya Ya. sekolah menyenangkan. Ya betul, tiap hari di sekolah. Saya suka bernyanyi menari saat musik bermain. Oke. Orang pikir saya lucu kan saya? Enggak. Main senang tapi Orang berpikir saya apa? Orang berpikir saya bodoh. Nah, saya pintar. Iya, tidak apa-apa. Ini bisa diterapkan untuk murid-murid Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengetahui sebenarnya murid Bapak Ibu itu butuhnya apa. Mungkin suka jahil dengan teman karena dia butuh kasih sayang. Bisa. Itu gue pikir yang lucu nih naruh lima. Hah? Oh iya. Gini coba Bapak Ibu. Saya banyak limanya. Perhatikan gini. Kira-kira apa ada kebutuhan dasar yang skornya sangat sedikit? Mungkin banyak satunya. enggak. Aku saat ini si nomor 1 tekan 10 tadi. Aku misalnya Telurnya loro, liane 5. Sing sebelah. Ampun Ibu, Sudah. bisa disampaikan? Monggo di depan tidak Pak? Hasilnya Ini hasilnya. pakai kapan ya? Ini kapan? Monggo untuk nomor 1 sampai nomor 10 Bu, coba dipirsani hasilnya itu lebih banyak yang mana skornya? 1, 3 atau 5? Untuk kalau menurut saya ini skor nomor 1 ada 3. Ya. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 10 itu berkaitan dengan kebutuhan kasih sayang Bu. Nggih. Jadi 1 sampai 10. Nggih. Oh, nggih. Alhamdulillah ini punya Ibu isinya itu 3, banyak 3 dan 5-nya. Berarti bisa dikatakan kalau kebutuhan kasih sayang Ibu terpenuhi karena jarang satunya. Kadang-kadang. Punya saya enggak ada Aku satunya satunya. Nggih wonten napa-napa. Selanjutnya untuk nomor 11 sampai 20 Bu, kekuasaan. Kekuasaan ini juga banyak 3-nya nggih. Walaupun ada satunya, napa niki Bu satunya? Saya tidak suka perubahan. Oh. Ya memang saya tidak suka perubahan. Kalau perubahannya baik saya tidak apa gitu. Oh, kalau baik ya, tapi kalau yang Nggih. Karena saya bukan Superman. Nggih. Jadi kalau perubahannya baik tetap itu nggih Bu, tetap menerima gitu. Iya, Suka perubahan. Saya suka perubahan 5. Biar tokonya nambah. Amin. Nggih. Selanjutnya buat kebebasan Bu dari nomor 21 sampai 30. 21 sampai 30. Ini isinya lebih banyak 3-nya nih Bu. Berarti Kadang-kadang. nggih. Kadang-kadang. Tapi ada yang belum terpenuhi itu. Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Oh, karena ini negatif jadi nilainya rendah. Maksudnya Ibu kan lebih suka duduk di sekolah nih Bu. Yang mana ini nomor berapa? Yang ini, yang nomor 20. Oh, di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Iya, memang kalau sudah waktunya pulang ya saya harus pulang seperti itu Mbak. Kalau menurut saya ini. Selanjutnya kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Bukan berpengaruh. Saya berpengaruh sekali. Oh, ternyata ternyata Ibu keliru. Gimana Yang keliru, iya. Maksudnya Kerapian sangat tidak berpengaruh terpengaruh pada bagi saya ini. Masa-masa tidak ini. Iya, tidak Saya apa-apa. salah. Bukan salah. Selanjutnya itu nomor 31 sampai 40 Bu tentang kesenangan. Coba 31 sampai 40. Nggih. Kadang-kadang. Oh. Ada yang saya senang membuat orang lain tertawa. Nggih. Ya orang sih jadi. Oh, nggih. Ini untuk kesenangan berarti bisa dikatakan Ibu itu sudah terpenuhi nggih karena tidak ada yang
Terima kasih. Rupanya cuma 2 Mbak, tidak banyak. Yang banyak itu Anu masuk ya sebelum boy. Oke, berarti cukup terpenuhi. Berarti ibu bisa kedepannya bisa menjalankan upaya untuk memenuhi kesenangannya, kebutuhan kesenangan. Oke, terima kasih Bu. Beri tepuk tangan untuk Bu Kepala Sekolah. Tidak apa-apa, mau dari berubah apa sih? Ya, saya lanjutkan di Bapak Ibu. Terima kasih tadi Bapak Ibu sudah berpartisipasi untuk mengisi kuesioner nih Bu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita lanjutkan. Oke, tadi kita sudah membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan tentang 5 posisi kontrol. Masih ingat Ibu video yang tentang Naren? Iya. Jadi Bapak Ibu dalam berbagai kegiatan kemarin sudah melihat dia menyaksikan tentang video Naren yang terlambat ke sekolah. Nah, di sini kita akan mengingat kembali tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu guru, yang paling pas, yang paling ideal bagi kita guru itu posisi kontrol yang mana, Bu? Manajer. Manajer. Oke, coba kita periksa, Nah, di sini kita contohkan langsung ke kasusnya nih, Bu. Jadi ada kasus siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, pasti kita akan meminta anak untuk lari keliling lapangan 5 putaran. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, maka Bapak Ibu itu pasti akan sudah sering mengingatkan, selalu saja kamu lupa. Jadi misalnya pembuat rasa bersalah itu bisa mengatakan, aduh, Bu Guru kan sudah mengingatkan kamu berulang kali, kenapa kamu seperti itu terus, kamu tidak kasihan dengan Bu Guru, seperti itu. Dengan kata-kata yang seperti itu akan membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, jadi dalam berbicara itu lebih akrab seperti teman sendiri. Contoh kalimat yang bisa dilakukan atau bisa dikatakan oleh seorang guru ketika dia itu memegang posisi kontrol sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, lain kali jangan sampai diulangi lagi. Jadi lebih ramah, posisinya ramah seperti teman. Ketika menjadi pemantau, nah pemantau ini akan mengingatkan peraturan. Jadi kamu sudah melanggar peraturan, tahu konsekuensinya kan, jangan diulangi lagi ya. Jadi kalau pemantau itu hanya berakhir pada mengingatkan peraturan dan meminta anak untuk melaksanakan konsekuensi. Sementara sebagai manajer itu kita atau guru tersebut pasti akan yang pertama itu menanyakan alasan, Jadi menanyakan alasan, meminta anak untuk menceritakan kenapa kok tidak memakai atribut lengkap. Nanti kalau sudah seperti itu, kemudian membuat hati anak itu tidak takut. Jadi ya salah tidak apa-apa, kan wajar manusia. Bu Guru juga pernah salah seperti itu. Selanjutnya itu akan dikaitkan dengan keyakinan. Kalau kamu melanggar aturan, tidak berpakaian lengkap, maka keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar atau yang perlu kamu perbaiki, yang belum kamu jalankan, nanti anak akan mengingat keyakinan kelasnya. Kalau sudah ingat, maka kita fasilitasi anak untuk memperbaiki masalahnya. Jadi dari anak sendiri, solusinya itu dari anak sendiri. Supaya anak itu mau memperbaiki kesalahannya, apa yang harus dilakukan oleh anak itu dari anaknya sendiri. Jadi guru itu tidak menentukan solusinya. Jadi misalkan, makanya kamu harus menyiapkan sebelum berangkat sekolah, atau misalkan minta ibu untuk mengingatkan, itu kan
masih guru yang menyuruh, tapi untuk posisi manajer itu guru hanya memfasilitasi. Contoh dari kalimat yang bisa dikatakan oleh guru tersebut, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Jadi anak itu akan bertanggung jawab terhadap masalahnya sendiri dan mencari solusi sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, coba mari kita selesaikan quiz di depan nih. Tadi posisi kontrol ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, ada penghukum, ada manajer. Nah, di sini ada kalimat Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu masuk posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ya, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Penghukum. Yang ketiga, ayolah demi saya ya. Ayolah demi ibu ya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa kira-kira? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pemantau. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Karena ini kan menanyakan solusinya kepada anak ya. Jadi pasti itu manajer. Coba kita lihat. Ya, betul tidak tadi? Betul. Oh iya, hebat. Jempol untuk Bapak Ibu. Selanjutnya kita berbicara tentang segitiga restitusi nih, yang tadi saya sempat singgung. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita ajak untuk berdiskusi. Jadi hubungannya sebenarnya ini dengan posisi kontrol manajer nih. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Tahap restitusi menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita ucapkan atau kita sampaikan kepada anak, ya tidak apa-apa, wajar, pernah salah, kamu salah tidak apa-apa. Jadi jangan terus dipojokkan, salah kamu gitu. Jadi tidak seperti itu. Tapi kita buat anak itu hatinya tenang, ya tidak apa-apa, wajar, pernah bersalah, Bu Guru juga, seperti itu. Selanjutnya tahap validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, Bu. Jadi tadi kita kan sudah belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dikaitkan. Jadi validasi tindakan yang salah. Misalkan ada seseorang yang misalkan tadi ya disebutkan tidak memakai seragam lengkap. Nanti kita tanyakan alasannya. Alasannya mungkin karena saya yang bilang, atau misalkan lupa, atau misalkan Lupa betina. ya, makanya dengan langkah ini nanti kita akan tahu lupanya itu kenapa, kan kita menanyakan nanti sampai nanti diketahui kebutuhannya yang dibutuhkan. Selanjutnya tahapan restitusi menanyakan keyakinan. Sebelumnya sudah membuat keyakinan. Jadi tahap segitiga restitusi itu kita dan anak itu harus sudah mempunyai keyakinan kelas, Ibu. Jadi kalau misalkan belum mempunyai keyakinan kelas, kita tidak bisa melaksanakan langkah ini, menanyakan keyakinan.
dengan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti itu. Jadi harus memunculkan motivasi intrinsik pada siswa. Selanjutnya, ini contoh penerapan segitiga restitusi nih Bu, yang saya lakukan. Terima kasih. Mbak Misya tahu atau tidak kenapa Mbak Misya perlu mengambil seni? Mungkin karena tadi pagi saya berkelahi dengan Tasya. Iya, benar sekali Mbak. Jadi guru mengambil kamu ke sini karena tadi guru mendapat tolong dari Pak Fuad. Kalau Mbak Misya dan Mbak Tasya itu berkelahi. Benar seperti itu. Benar Bu. Iya, Mbak Misya bisa ceritakan atau tidak apa yang sebenarnya terjadi tadi pagi? Tadi pagi saya menonton buku Tasya sampai Tasya menangis. Seperti itu ya Masya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah ya. Guru juga seperti itu, pernah berbuat salah. Karena kita itu bukan makhluk yang sempurna ya. Ya, jadi di sini saya menerapkan 3 langkah di Bapak Ibu. Jadi tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ini saya laksanakan ini. Yang terpenting adalah ini Bapak Ibu. Dari itu akan minta maaf ya. Buku Dan agama. masalah ini. Pertama saya akan Jadi anak harus sampai pada tahap mencari solusi, menentukan sendiri. Saya juga akan meminta maaf kepada Tasya karena sudah mendapat bukunya. Saya juga akan bersikap lebih sabar dan tidak mudah marah. Iya, bagus sekali. Lalu apakah terhadap Mbak Masya Sofi Akan menggantinya. Jadi Kebetulan sampai tanggung tadi jawab pagi itu. saya diberikan uang saku cukup banyak. Bisa saya sisakan untuk membeli dan menggantikan buku Tasya yang baru. Ini hanya gambaran sedikit tentang praktik segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Oke, saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Jadi yang terpenting tadi dari tahapan segitiga restitusi, kita itu harus yang pertama itu menstabilkan identitas. Intinya membuat anak nyaman, tidak sampai merasa ketakutan, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi sampai anak itu menyadari, oh yang saya lakukan ini salah. Setelah tahu dia salah, kita tanyakan mau memperbaiki apa tidak. Kalau sudah mau memperbaiki, maka kita tanyakan bagaimana untuk menyelesaikannya. Kamu mau bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi guru itu tidak ya, misalkan ada anak memecahkan kaca ketika bermain bola, tidak langsung ya kamu harus mengganti ini, tidak seperti itu, tapi biarkan anak mencari solusinya sendiri. Itu praktik segitiga restitusi. Baik, selanjutnya ya baik, kita sudah sampai pada tahap refleksi nih Bapak Ibu. Jadi refleksi pada kegiatan ini atau berhubungan dengan budaya positif itu menumbuhkan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya kegiatan membuat keyakinan kelas bersama murid, membuat guru dan murid memiliki kemauan dari dalam diri untuk menjadi pribadi yang baik serta bersama-sama menjaga kenyamanan di dalam kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas dapat menambah semangat dan ketertiban di kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas dapat dimanfaatkan untuk menerapkan segitiga restitusi saat murid melakukan kesalahan. Penyelesaian kasus dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat menempatkan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer. Guru mengajukan pertanyaan yang dapat membuat murid menjadi bertanggung jawab serta membuat murid memiliki solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi harapannya setelah kegiatan ini mari kita bersama-sama Ibu
berubah, mungkin dari yang tadinya mungkin solusinya adalah menghukum, tapi kita belajar bersama-sama untuk menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya, rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, saya akan mengajak rekan guru lainnya untuk membuat keyakinan kelas dan mengusulkan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan untuk membuat keyakinan sekolah. Jadi mungkin saya ini baru tahap membuat keyakinan kelas, Ibu. Jadi harapannya besok kita bersama-sama juga bisa membuat keyakinan sekolah. Kemudian selanjutnya harapannya juga kita bersama dapat menerapkan segitiga restitusi saat murid melakukan kesalahan dengan guru, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita perlu refleksi nih Bapak Ibu, saya ini sebenarnya sekarang hingga saat ini posisinya apa? Apa saya masih menghukum? Apa saya suka menghukum? Apa saya suka membuat rasa bersalah atau teman? Atau mungkin dari Bapak Ibu itu sudah menerapkan posisi kontrol manajer. Nah, harapannya bagi yang belum, maka kita pelan-pelan untuk menerapkan posisi kontrol manajer. Ya, sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan yang tercantum dalam standar nasional pendidikan. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya mungkin kurang jelas atau mungkin terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Tidak. Kalau tidak, baik, saya tutup, saya akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kolaborasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup tangannya meriah Ibu untuk narasumber kita yang telah memberikan penjelasan tentang diseminasi budaya positif. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada beliau Ibu Yuliana Dewi yang telah memberikan penjelasan terkait materi yang telah sampaikan tadi. Untuk saya terakhir yaitu penutup, namun sebelum acara pada siang hari ini ditutup, kami selaku pembawa acara pada banyak kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.